Dalam video ini kami akan menuturkan tentang sejarah geger Sepehi yang terjadi pada tahun 1812, yang mengakibatkan kerugian besar pada Keraton Yogyakarta lantaran puluhan ribu ton emas dan barang berharga lain serta 500.000 gulden uang perbendaharaan milik keraton dijarah tentara Inggris. Geger Sepehi juga menjadi titik balik lemahnya pengaruh politik dan kekuatan militer Kesultanan Yogyakarta. Geger Sepehi adalah peristiwa penyerbuan Keraton Yogyakarta yang dilakukan oleh Inggris pada tanggal 19 hingga tanggal 20 Juni tahun 1812 dengan tujuan untuk menggulingkan Sultan Hamengkubuwono II karena menolak bekerja sama dengan kerajaan Inggris yang menduduki Tanah Jawa. Nama Sepehi berasal dari pasukan sepoi atau sepah dari India yang dipekerjakan oleh Inggris untuk menyerang keraton. Penyerbuan tersebut melibatkan sekitar 1.200 prajurit Inggris dan sepoi serta dibantu oleh 800 prajurit Legiun Mangkunegaran. Dalam penyerbuan tersebut Keraton Yogyakarta kalah dan menyerah. Awal sebelum peristiwa geger Sepehi terjadi, setelah Belanda takluk dan meninggalkan wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Inggris dalam penyerbuan Jawa 1811, Hamengkubuwono II kembali menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, Hamengkubuwono III kembali menjadi putra mahkota serta membuat perdamaian dengan ayahnya pada tanggal 5 November tahun 1811. Namun, kedatangan Inggris ditentang oleh Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta, yang mengadakan perjanjian rahasia untuk melawan Inggris. Ketegangan yang memuncak membuat John Crawfurd yaitu residen Inggris di Yogyakarta menghubungi putra mahkota dengan perantara Pangeran Diponegoro. Pihak Inggris bermaksud untuk mengangkat putra mahkota kembali menjadi sultan karena memiliki sikap lebih ramah dan penurut dibandingkan ayahnya yang kaku. Di lain pihak, Hamengkubuwono II bermaksud membujuk Inggris untuk mengganti kedudukan putra mahkota kepada Mangkudiningrat. Putra mahkota sendiri dikisahkan dalam Babat Bedahing Ngayogyakarta atau Babat Ngengreng karya Bendara Pangeran Haryo Panular dan tinjauan Residen Falk tidak berniat merebut kekuasaan meskipun keselamatan dirinya terancam oleh ayahnya. Karena itu, dirinya masih berada di keraton pada saat Inggris menyerbu. Sementara itu, di pihak pasukan Sepehi muncul rasa curiga bahwa Inggris bersiap meninggalkan Jawa tanpa membawa mereka pulang dan akan menjual pasukan Sepehi ke pemerintah Belanda yang akan kembali berkuasa untuk menjamin keselamatan mereka ketika kembali menguasai Jawa. Menurut bukti yang diberikan kepada Inggris oleh Pati Surakarta, Sosroadiningrat II, mulai saat itulah tumbuh sebuah hubungan yang erat antara garnisun Sepehi di Surakarta dan Pakubuwono IV. Pakubuwono IV berhasil dibujuk untuk menggunakan pasukan Sepehi yang tidak puas untuk memenuhi ambisi politiknya sendiri, yaitu menghancurkan Yogyakarta dan mengembalikan supremasi politik Surakarta di Jawa Tengah bagian selatan. Pada tanggal 13 Juni tahun 1812, sekitar 1.200 orang pasukan Inggris dan sepoi memasuki benteng Vredenburg secara diam-diam di malam hari. Raffles tiba di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni tahun 1812. Keesokan harinya pada pukul 5 pagi, keluarga Pangeran Notokusumo mengungsi ke benteng, sementara pengikutnya memakai kain putih di lengan kiri sebagai tanda pengenal bagi Inggris. Pada hari itu, pasukan penyergap yang dipimpin Raden Harya Sindureja berhasil menyergap pasukan kavaleri Inggris dan menjadi satu-satunya kesuksesan pasukan keraton dalam menghadapi Inggris. Pada hari yang sama, Raffles mengultimatum Sultan untuk menyerahkan kedudukan kepada putra mahkota yang selanjutnya ditolak oleh Sultan. Pada tanggal 19 Juni tahun 1812, pasukan Inggris mulai membombardir keraton sebagai peringatan, tetapi Sultan mengabaikannya. Terjadi insiden pada bastion timur laut, di mana meriam Kiai Nagarunting meledak ketika ditembakkan, mengakibatkan beberapa anggota Brigade Setabel, pasukan artileri keraton mengalami luka bakar. Sebuah gudang munisi yang dijaga anggota Brigade Bugis juga dilaporkan meledak di meriam Inggris. Selain itu, terjadi pula penembakan terhadap Plengkung Tarunasura dan pintu Pancasura yang memperparah penyerbuan. Penyerangan tersebut mengakibatkan banyak keluarga keraton Yogyakarta yang tewas, antara lain salah satu dari ketiga menantu Sultan KRT Sumodiningrat, Panglima Pasukan Keraton dan Ratu Kedaton. Pertempuran puncak terjadi pada tanggal 20 Juni tahun 1812 yang dimenangkan oleh Inggris. Pada saat fajar keesokan harinya, pasukan Inggris menggunakan tangga-tangga bambu yang disiapkan Kapitan Tionghoa Tan Jin Sing untuk masuk ke dalam keraton. Saat pasukan Inggris berhasil mengepung Kedaton atau pusat keraton, Sultan Hamengkubuwono II menyerah dengan berpakaian serba putih. Seluruh perhiasan di tubuh Sultan dan rombongannya dilucuti oleh pasukan Inggris. Tak berhenti sampai di situ,
Inggris juga menjarah puluhan ribu ton emas, juga kehilangan naskah berharga. Tidak hanya itu, uang perbendaharaan milik keraton juga dikuasai dan diambil oleh Raffles. Beberapa literatur menuliskan bahwa uang yang diambil adalah sebesar 500.000 gulden. Berdasarkan babat bedah Ing Yogyakarta, sebuah babat yang ditulis pada pertengahan Juni tahun 1812 hingga pertengahan Mei tahun 1816, penjarahan keraton berlangsung selama lebih dari 4 hari. Babat ini menceritakan bagaimana arus barang jarahan terus mengalir tanpa henti menuju ke kediaman residen yang diangkut menggunakan gerobak-gerobak yang ditarik sapi dan digotong portir. Pasukan Inggris menjarah keraton dan mengambil naskah-naskah yang tersimpan untuk dibawa ke Inggris. Jumlah naskah-naskah yang dibawa diperkirakan lebih dari 7.000 buah. Naskah-naskah tersebut seperti daftar-daftar kepemilikan tanah dan berbagai manuskrip. Selain itu, perhiasan, keris, perangkat alat musik di dalam keraton diangkut ke kediaman residen menggunakan pedati dan kuli-kuli panggul. Namun, saat pengangkatan Hamengkubuwono III, pusaka keris dikembalikan lagi kepada keraton. Setelah perang berakhir, putra mahkota kembali diangkat sebagai Hamengkubuwono III yang secara resmi diundang untuk kembali mendiami keraton. Pada tanggal 22 Juni tahun 1812, Raffles mengangkat Notokusumo sebagai Paku Alam pertama yang menguasai wilayah Pakualaman. Pada tanggal 3 Juli tahun 1812, Sultan Hb II dan kedua putranya, yaitu Pangeran Mangkudiningrat dan Mertosono, dipindahkan ke Semarang dan selanjutnya diasingkan ke Pulau Pinang. Serangan ini juga menjadi titik balik yang menandai era baru dalam hubungan politik antara pemerintah penjajah di Batavia dengan keraton di Jawa Tengah bagian selatan. Keseimbangan kekuatan menjadi bergeser dan jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu seorang gubernur jenderal tidak perlu takut terhadap penguasa setempat. Perjanjian yang diberlakukan oleh Raffles pada tanggal 1 Agustus tahun 1812 melucuti kekuasaan militer keraton selamanya. 18 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Desember tahun 1813, terjadi pengangkatan jabatan penting yaitu diangkatnya seorang kapitan Cina Yogyakarta bernama Tan Jin Sing sebagai bupati di Keraton Yogyakarta dengan gelar Raden Tumenggung Sekodiningrat. Demikianlah sejarah penyerbuan Inggris ke Keraton Yogyakarta pada tahun 1812 yang dikenal dengan Geger Sepehi.